KPK menyebut sejumlah objek yang dikorupsi dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR, mulai dari kamar tidur hingga kulkas. KPK menduga terdapat pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR. Objek korupsi tersebut adalah kelengkapan rumah, mulai dari kamar tidur, ruang tamu, televisi, kulkas, dan barang-barang lainnya. Berdasarkan penelusuran pada laman LPSE DPR di tahun 2020 untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR, setidaknya terdapat 4 pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR. Pengadaan yang dimaksud yakni kelengkapan sarana RJA DPR Ulu Jami dengan harga perkiraan senilai 10 miliar rupiah, pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS 39,7 miliar rupiah, kemudian Blok C dan D dengan HPS 37,7 miliar rupiah, dan terakhir Blok E dan F dengan HPS 34 miliar rupiah. Seluruh tender berstatus selesai, akan tetapi belum diketahui berapa nominal dari pengadaan ini yang dikorupsi. Untuk membahas kasus ini lebih jauh, kita telah terhubung dengan Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman. Selamat sore, Mas Jajang. Ya, selamat sore. Baik, Mas Jajang, kalau kita lihat kasus dugaan korupsi kelengkapan rumah dinas DPR ini, sepertinya informasinya masih minim sekali dari KPK sendiri. Hanya mengatakan sudah masuk tahap penyidikan, namun sampai saat ini pun kita melihat belum ada tersangka yang ditetapkan. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, pertama kan yang jadi pertanyaan publik, langkah-langkah KPK itu sedikit bertepatan ya. Misalnya pada momentum hak angket gitu kan, tiba-tiba isu korupsi di DPR RI muncul. Walaupun ini bagus sebenarnya. Kalau dari Center for Budget Analysis sendiri udah jauh-jauh hari, misalnya terkait dengan pengadaan rumah jabatan ya, misalnya pengadaan tanaman, terus juga mebel dan sebagainya, itu tiap tahun memang ada, dan sejak tahun 2016 kalau kita ingin menyampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun sekarang tahun 2024 baru muncul kasus seperti ini. Ini kasus yang tahun 2020. Jadi memang yang dibutuhkan itu adalah transparansi ya. Jadi KPK harus secara transparan menyampaikan ke publik terkait dengan proses penyelidikan pemeriksaan kepada publik. Dalam kasus-kasus seperti ini, Mas Jajang, biasanya Center for Budget Analysis melihat keterlibatannya ini hanya dari internal pegawai Sekretariat Jenderal DPR atau ada yang lebih jauh? Iya, kan jelas biasanya itu ada penanggung jawab anggarannya ya, walaupun memang mungkin secara teknis pelaksanaannya dari Sekjen. Cuma kan ketika dalam tahap penyusunan, ya apalagi kita melihatnya itu ini anggarannya sekitar 120 miliar lebih. Jadi dan banyak sekali program. Jadi nggak cuma melibatkan tadi ya penanggung jawabnya itu di Sekjen, dan banyak pihak harusnya. Dan yang kita catat ini misalnya nanti ada Pokja, ada PPK, siapa yang menjalankan gitu kan. Belum lagi nanti kita lihat yang hasil dari penyelidikan KPK gitu. Ini proses pemenangan tender, sudah pelaksananya seperti apa, apakah ada lobby-lobby dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya dibuka. Jadi melibatkan siapa saja. Tentunya melibatkan banyak orang. Salah satu indikasinya ya dari besaran anggaran tersebut dan dari banyaknya proyek tersebut dan dugaan pemecahan proyek dan sebagainya. Tidak sedikit artinya dugaannya pihak yang terlibat dalam kasus ini, Mas Jajang. Ya, saya kira akan melibatkan banyak pihak ya. Apalagi tadi ya di Sekjen dan semua pihak pasti di DPR RI
tahu gitu, jadi ada anggaran besar gitu kan, misalnya apakah ini pelaksananya dijalankan sesuai dengan dengan baik dan benar gitu kan, dan buktinya KPK sendiri menemukan adanya temuan, saya pikir banyak yang terlibat. Nah ini tugas KPK, siapa saja yang terlibat. Iya, pengadaan ini sendiri kan terjadi pada tahun 2020. Mengapa kemudian Anda melihat baru tahun 2024 ini kasus ini diusut bahkan kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan? Nah, itu juga yang jadi tadi ya kekhawatiran publik. Jadi jangan sampai ini cuma gertak sambal doang. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya kejadiannya bahkan ada yang di tahun 2015 sekian gitu kan. Cuma baru diangkat di akhir-akhir ini yang momentumnya serba sensitif seperti itu. Jadi tugas KPK tinggal membuktikan saja bahwa ini memang benar-benar pure murni gitu, KPK tidak berpihak, independen gitu. Jangan sampai tadi kekhawatiran bahwa ini kasus dipendam baru nanti dibuka ketika ada momentum atau bahkan ada pesan seperti itu. Kecurigaannya kan seperti itu. Karena banyak sekali kita juga mempertanyakan apakah kasus korupsi ini terkait dengan yang di 2020 doang gitu. Bagaimana dengan di tahun 2019, kemudian juga pengadaan yang di tahun 2021, 22, 23. Nah, itu juga kan tiap tahun ada itu. Biaya perlengkapan rumah dinas di DPR RI itu. Baik di Kalimantan maupun di sini ya. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Jajang, dalam kasus-kasus seperti ini biasanya modus seperti apa yang digunakan? Apakah penggelembungan anggaran, ataukah mungkin meminta komisi dari pemenang tender, atau seperti apa biasanya yang Anda temukan? Ya, kemungkinan sih sama. Pertama misalnya di penetapan anggaran, misalnya indikasi ada penggelembungan ya, markup anggaran, misalnya penentuan pagu, kemudian HPS sengaja dibesarkan. Jadi di perencanaan saja sudah ada indikasi. Kemudian juga nanti ada pemenang favorit. Nah, biasanya sih mainnya seperti itu. Jadi antara oknum pejabat gitu ke pelaksana gitu kan, nanti itu Pauja, khususnya TPK ya, terus juga dari oknum DPR lah, nanti yang melaksanakan proyek-proyek tersebut itu bekerja sama misalnya sama swasta. Ya, seperti yang dibilang KPK sendiri, nanti ada uang fee gitu kan, misalnya sampai 10% atau mungkin bahkan lebih besar gitu kan. Misalnya seperti itu. Dan terus juga kalau kita lihat itu misalnya ini kan anggaran yang setiap tahun dilaksanakan. Kalau kita lihat tuh, misalnya 2020 juga sebelumnya, ini anggaran biasanya ada kenaikan yang perbandingannya sangat jomplang. Itu bisa kita bandingkan gitu kan per tahun. Itu juga indikasi penggelembungan. Jadi dari awal, dari penetapan anggaran, gitu kan, penetapan pagu sengaja dibesarkan, kemudian juga pemenangnya biasanya itu lelangnya itu cuma formalitas doang, dan ya nanti di ujung-ujungnya mungkin ada di balik meja ya, apakah nanti ada fee atau dan sebagainya, pengurang kualitas pekerjaan atau apa, nah itu sebenarnya bisa diaudit oleh KPK. Kan ini bentuknya barang ya, jadi ketahuan anggarannya apakah sesuai dengan anggaran yang dilaporkan. Baik, kita nantikan bersama apakah KPK akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Koordinator Center for Budget Analysis Jajang Nurjaman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.